Alam semesta. Alam semesta berusia hampir 14 miliar tahun. Dengan perbedaan yang menjulang tentang usia alam semesta yang sebenarnya, para ilmuwan telah melihat kembali alam semesta yang dapat diamati mengembang dan memperkirakan bahwa usianya adalah 13,77 miliar tahun. Pada 2019, para ilmuwan yang mempelajari pergerakan galaksi menyimpulkan bahwa alam semesta ratusan juta tahun lebih muda dari perkiraan sebelumnya oleh kolaborasi Planck, sekelompok ilmuwan yang telah bekerja dengan misi Planck Badan Antariksa Eropa, menggunakan data dari Observatorium Luar Angkasa Planck. Mereka menemukan alam semesta berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Untuk menyelesaikan perhitungan, tim astronom internasional yang dipimpin oleh Universitas Cornell menggunakan data dari teleskop kosmologi Atacama National Science Foundation di Chili dan geometri kosmik untuk mengakhiri perdebatan, kata pejabat Cornell dalam sebuah pernyataan. Perkiraan mereka, sekitar 13,77 miliar tahun, kira-kira cocok dengan perkiraan dan kolaborasi Planck. Astronom Simon Ayola, seorang peneliti di Pusat Astrofisika Komputasi Flatiron Institute di New York City dan penulis salah satu dari dua makalah baru yang menjelaskan temuan ini, mengatakan dalam pernyataannya yang sama, ini menunjukkan fakta bahwa pengukuran yang sulit ini dapat diandalkan. Dengan menentukan usia alam semesta, para peneliti juga dapat memperkirakan seberapa cepat alam semesta mengembang. Angka ini dikenal sebagai konstan Hubble. Dengan SET, mereka menghitung konstanta Hubble 42 mil per detik atau 67,6 km per detik per megaparsec. Dengan kata lain, mereka menemukan bahwa objek yang berjarak 1 megaparsec atau sekitar 3,26 juta tahun cahaya dari bumi akan bergerak menjauh dari bumi dengan kecepatan 42 mil per detik atau 67,6 km per detik. Ini sangat dekat dengan 41,88 mil per detik dengan megaparsec, 67,4 km per detik per megaparsec, yang sebelumnya diperkirakan oleh tim Planck. Namun, pengukuran gerakan galaksi sebelumnya telah menunjukkan bahwa alam semesta mengembang lebih cepat dari ini, menurut pernyataan yang sama. Saya tidak memiliki preferensi khusus untuk nilai spesifik apapun. Itu akan menarik dengan satu atau cara lain. Steve Cole, seorang peneliti di Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science yang ikut menulis salah satu makalah baru, mengatakan dalam pernyataan yang sama, kami menemukan tingkat ekspansi yang tepat pada perkiraan oleh tim satelit Planck. Ini memberi kami lebih percaya diri dalam pengukuran cahaya tertua di alam semesta. Karya ini diterbitkan 30 Desember 2020 dalam dua makalah di Jurnal Kosmologi dan Fisika Astropartikel. Planet asing dengan 3 bintang sebenarnya adalah bintang itu sendiri. Para ilmuwan menemukan dunia asing di tata surya yang jauh adalah tugas yang rumit. Alat para astronom telah berkembang jauh sejak penemuan planet ekstrasurya pertama pada 1990-an, tetapi pencariannya tetap menakutkan. Untuk menemukan benda-benda kecil yang berjarak ratusan tahun cahaya, jauh melebihi bintang induknya, seharusnya tidak mengherankan bahwa kadang-kadang penemuan planet ekstrasurya berubah menjadi kebetulan. Begitulah nasib planet yang diklaim HD 131399AB, yang pernah dianggap oleh para ilmuwan memiliki 3 matahari. Ketika para astronom mencoba melihat planet itu lagi, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dan jauh di latar belakang yang menyamar sebagai sebuah planet ekstrasurya. Sekarang, para astronom yang awalnya menemukan planet ini menarik kembali penemuan mereka. Sistem bintang HD 131399 terletak sekitar 350 tahun cahaya dari bumi. Di konstelasi Centaurus, sistem bintang terdiri dari 3 bintang. Bintang utama putih tipe A sekitar 2 kali massa matahari kita, yang menurut astronom HD 131399AB mengorbit, dan 2 pendamping yang lebih kecil.
Para ilmuwan pertama kali mengumumkan apa yang disebut penemuan HD 131399AB sekitar 6 tahun lalu. Dunia yang baru ditemukan seukuran Jupiter mengumpulkan cukup banyak perhatian pada saat itu. Sebagian berkat kebaruan dunia dengan 3 matahari. Dari sudut pandang astronom, penemuan itu menarik karena telah dicitrakan secara langsung. Alih-alih melihat planet ini sebagai kerlip kegelapan atau goyangan gerakan di bintang utamanya, para ilmuwan telah melihatnya secara langsung dengan teleskop mereka. Namun, seiring berlalunya waktu dan para astronom mencoba memeriksa sistem, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Secara khusus, para ilmuwan menganalisis paralax objek. Seberapa banyak mereka bergerak melawan latar belakang bintang seperti yang terlihat di berbagai titik di orbit bumi. Analisis oleh para astronom independen menemukan bahwa planet yang diduga dan sistem bintang tidak berada pada jarak yang sama dari bumi. Pengukuran selanjutnya oleh penemu asli planet mengkonfirmasi hal ini. Dengan kata lain, apa yang para ilmuwan anggap sebagai planet sebenarnya adalah sesuatu yang bergerak sangat cepat di latar belakang, beberapa tahun cahaya lebih jauh dari bumi daripada sistem HD 131399. Itu pasti bintang yang sangat merah, mungkin raksasa merah, dan mungkin bahkan satu dengan piringan. Astronom di University of Arizona dan salah satu calon penemu HD 131399AB mengatakan kepada Space.com, warna merah itu akan membuat bintang tampak menipu seperti planet, katanya. Selain itu, bintang yang jauh ini tampaknya bergerak secara tidak normal dengan cepat, sehingga tampak menyamai kecepatan dengan sistem bintang yang jauh lebih dekat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa beberapa fenomena memberi bintang dorongan. Mungkin itu dikeluarkan dari sistem inangnya atau mengalami pertemuan dekat dengan sistem lain, pikir pakar ilmuwan. Masing-masing akan menjadi kajian yang sangat langka, kata Wagner kepada Space.com. Kombinasi dari dua karakteristik probabilitas rendah dari objek latar belakang inilah yang membuat kami salah mengklasifikasikannya sebagai planet. Wagner mengatakan dia tidak mengetahui adanya contoh lain di mana bintang merah atau objek yang bergerak cepat telah disalahartikan sebagai planet yang lebih dekat. Tetapi seperti yang ditunjukkan di episode HD 131399AB, kemungkinan itu pasti ada. Penelitian ini dijelaskan dalam makalah yang diterbitkan Jumat 15 April di jurnal Science.